Selamat pagi anak-anak. Tadi anak-anak sudah mendengarkan lagu Indonesia Raya. Anak-anak, kenapa ada lagu Indonesia Raya itu? Karena tanggal 10 November yang lalu kita memperingati Hari Pahlawan. Anak-anak, kalau dulu para pahlawan itu berjuang untuk mengusir musuh sehingga Indonesia bisa merdeka seperti sekarang. Nah, nanti kita akan sama-sama belajar tentang pahlawan-pahlawan yang lain. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu sama-sama ya. Anak-anak, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa dan Tuhan melihat kalian. Yuk kita berdoa. Pagi Tuhan Yesus, Tuhan berkati kami dalam ibadah online ini, agar kami dapat mendengar dan mengerti firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak juga adalah pahlawannya Tuhan. Bagaimana caranya anak-anak menjadi pahlawannya Tuhan? Anak-anak menjadi pahlawan dengan melawan musuh. Siapa ya musuh kita? Musuh kita adalah iblis. Iblis nggak suka kalau anak-anak setia ikut sekolah minggu walaupun dari rumah. Anak-anak suka berdoa, suka memuji Tuhan, itu iblis nggak suka. Itu musuh kita. Nah, anak-anak sekarang kita semua bangkit berdiri ya. Kita mau jadi tentaranya Tuhan. Kita sama-sama mau pujikan lagu Saya Bukan Pasukan Berjalan. Anak-anak adalah laskarnya Kristus. Anak-anak, tadi kita sudah nyanyi bahwa kita adalah laskarnya Kristus, laskarnya Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar satu sifat yang dimiliki oleh laskar Kristus, yaitu setia. Apa itu setia? Anak-anak ada yang tahu apa itu setia? Setia adalah berpegang teguh, berarti tetap percaya kepada Tuhan, selalu taat, gak pernah gak taat. Walaupun mungkin teman-teman anak-anak semua ada yang gak mau berdoa lagi, ada yang gak mau ikut sekolah minggu lagi, tapi anak-anak sekolah minggu GKI Guntur semuanya setia, mau tetap ikut Tuhan, mau tetap menyembah Tuhan. Kita sama-sama nyanyikan lagunya. Anak-anak tetap berdiri ya, ikutin gerakan Ibu Irin. Kita mau nyanyi lagu Aku mau ikut Tuhan. Anak-anak, Ibu ini ada di mana ini? Dan Bu Iren sekarang jadi apa ya? Ada yang tahu? Ya, betul. Ibu Iren jadi dokter. Ada yang mau diperiksa? Enggak, semuanya sehat ya. Nah,
Kenapa ya Ibu Irin jadi dokter? Karena di masa sekarang dengan situasi pandemi ini, dengan virus corona, para dokter adalah pahlawan kita. Para dokter, perawat, juga tenaga kesehatan yang lain berjuang untuk melawan virus corona ini. Jadi anak-anak, kita nanti sama-sama doakan ya untuk para dokter, para tenaga kesehatan, untuk mereka tetap berjuang, tetap semangat melawan virus corona ini. Dan anak-anak semua juga adalah pahlawannya Tuhan. Kita mau pujikan lagunya ya. Akulah pahlawan Kristus. Tadi kata-katanya adalah kutebak dor dengan imanku. Iman dengan percaya kepada Tuhan, kita bisa menembak musuh kita, yaitu iblis yang selalu berusaha supaya kita jadi anak yang gak taat, yang suka marah-marah sama papa mama. Nah, tapi kita mau tetap ingat bahwa kita punya Tuhan Yesus yang selalu sayang kepada kita. Kalau kita ingat akan kasih Tuhan, itu akan membuat kita selalu ingat untuk tidak pernah mundur lagi. Gak pernah mundur maksudnya apa? Kita gak mau ikut apa kata iblis. Kita gak mau ikut apa godaan iblis. Kita mau tetap jadi anak Tuhan, pahlawan Tuhan yang selalu taat. Kita mau pujikan lagunya ya. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Patungnya tinggi sekali dan patungnya terbuat dari emas, dan ada peraturan raja bahwa semua orang harus menyembah kepada patung itu. Barang siapa yang tidak menyembah akan dihukum. Kira-kira kita pilih yang mana ya? Akan nyembah patung atau bagaimana ya? Kita nyanyikan lagunya ya. Susahnya aku taat. Kita belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Kita mau belajar dari firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau pujikan lagu Setia, Setialah Sampai Mati. Apakah
Kita mau belajar dari 3 orang pahlawan yang ada di dalam Alkitab. Sebelumnya, anak-anak bisa duduk dulu, ambil Alkitabnya, dan kita mau berdoa kepada Tuhan. Anak-anak berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih berkat-Mu di dalam hidup kami. Berkati hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu dan menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, ada perintah dari Raja Nebukadnezar bahwa semua orang harus menyembah kepada patung yang sudah dibuat oleh Raja. Dan siapapun yang tidak menyembah kepada patung itu akan dimasukkan ke dalam apa anak-anak? Ke dalam dapur api yang sangat besar. Kira-kira apa ya yang dilakukan oleh 3 pahlawan ini? Kita mau lihat sama-sama ya. Kita mau dengarkan firman Tuhan hari ini. Minggu yang lalu, anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Daniel dan 3 orang temannya yang dibawa ke istana Babel. Anak-anak masih ingat siapakah nama 3 orang teman Daniel itu? Pasti kalian masih ingat. Ya, namanya adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka bekerja untuk raja. Dan pada suatu hari, Raja Nebukadnezar membuat patung yang sangat tinggi. Patung itu terbuat dari emas. Raja Nebukadnezar memerintahkan, "Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala." Mendengar peraturan dari raja ini, kira-kira apa ya yang akan dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego? Apakah mereka akan sujud menyembah? Atau apa yang akan mereka lakukan? Pada saat mendengarkan bunyi-bunyian itu, semua orang sujud menyembah. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak takut. Walaupun nanti mereka akan dihukum, mereka tetap tidak mau menyembah kepada patung raja itu. Karena mereka tidak mau menyembah kepada patung itu, maka mereka pun dipanggil oleh Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar berkata kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego pun menjawab, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Mendengar ini, Raja Nebukadnezar menjadi sangat marah. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa.
Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego pun diikat dan dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala itu. Karena perintah raja ini keras, maka api dipanaskan dengan luar biasa, dan api itu juga membakar orang-orang yang telah melemparkan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Raja Nebukadnezar menjadi sangat kaget pada saat melihat apa yang ada di dalam perapian yang menyala-nyala itu. Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Raja Nebukadnezar pun berkata, Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Maka raja mengeluarkan perintah bahwa siapapun tidak boleh menghina Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Anak-anak, dari firman Tuhan hari ini kita mau belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah pahlawannya Tuhan, pahlawan yang tetap setia, tetap percaya kepada Tuhan. Mereka tidak mau menyembah patung, walaupun mereka akan dihukum, dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Anak-anak, sebagai pahlawannya Tuhan, anak-anak juga harus setia, menyembah kepada Tuhan, selalu sayang kepada Tuhan, selalu taat kepada Tuhan. Walaupun mungkin ada banyak teman-teman yang tidak lagi setia, tidak lagi mau sayang kepada Tuhan, tidak lagi mau rajin berdoa, tidak lagi mau memuji Tuhan. Tapi kita mau belajar seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang tetap setia, tetap taat, dan selalu percaya kepada Tuhan. Tuhan yang pasti menolong anak-anak semua. Ingat ya anak-anak, anak-anak adalah pahlawannya Tuhan, pahlawan yang tetap setia, tetap sayang pada Tuhan Yesus, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, dan senang memuji Tuhan. Anak-anak, kita tetap mau jadi anak Tuhan yang setia. Supaya kita ingat firman Tuhannya, kita nyanyikan lagunya ya. Ada lagunya tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Anak-anak, untuk ayat hafalan hari ini akan dibawakan oleh teman-teman kalian. Kita dengarkan sama-sama ya. 1 Samuel 12 ayat 2
kepada Tuhan. Kita ulangi sama-sama ayat hafalannya ya anak-anak. 1 Samuel 12 ayat 24b. Setialah beribadah kepada Tuhan. Satu kali lagi ya. 1 Samuel 12 ayat 24b. Setialah beribadah kepada Tuhan. Anak-anak tetap ingat ya untuk tetap setia seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau ada teman-teman yang ngajakin, ngapain ikut sekolah minggu online? Mendingan kita naik sepeda aja hari Minggu. Kita mau tetap ingat, kita mau tetap jadi anak Tuhan yang setia. Walaupun kita di rumah, kita tetap bisa mengikuti ibadah karena Tuhan Yesus ada di rumah adik-adik semua. Anak-anak, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Yuk anak-anak siapkan persembahannya yang terbaik untuk Tuhan. Anak-anak bisa masukkan ke celengan, atau anak-anak juga bisa minta tolong kepada papa dan mama untuk mengirim persembahan anak-anak ke rekening yang ada di atas ini. Yuk anak-anak, kita sama-sama berdoa, kita mau menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang menerima persembahan ini, karena kami semua memberikan dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Anak-anak, sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini. Yuk kita sama-sama berdoa. Anak-anak lipat tangan, kita berdoa kepada Tuhan. Kita juga mau mendoakan para dokter ya, untuk supaya mereka tetap semangat menghadapi situasi ini. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah memimpin ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah puji-pujian yang telah kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Ajarkan kami, walaupun kami anak-anak yang masih kecil, kami boleh tetap ingat bahwa kami adalah pahlawannya Tuhan, pahlawan yang tetap setia. Kami mau tetap taat, kami mau menjadi anak Tuhan yang rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, dan kami tidak terpengaruh kepada teman-teman kami. Kami tetap menjadi pahlawannya Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk para dokter, para perawat, para tenaga kesehatan yang berjuang untuk melawan virus corona. Tuhan yang menolong supaya mereka tetap kuat, tetap sehat, dan mereka tetap semangat pada saat menghadapi para pasien. Terima kasih Tuhan, kami juga mau menyerahkan setiap anak sekolah minggu dan keluarga mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi dan memberikan kami semua kesehatan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, tetap ingat ya, hari ini kita belajar bahwa kita semua adalah pahlawannya Tuhan. Pahlawan yang apa? Yang selalu taat pada perintah Tuhan, yang selalu rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Dan satu lagi, ada yang anak-anak bisa lakukan. Kalau anak-anak menghargai usaha dan semangat para dokter, anak-anak bisa lakukan ini. Kalau anak-anak mau keluar, jangan lupa ya, anak-anak harus pakai masker. Dengan itu, anak-anak menjaga kesehatan dan anak-anak juga menghargai usaha daripada para dokter. Gak mudah loh jadi dokter, jadi tenaga kesehatan yang selalu ada di dekat para pasien yang sakit. Jadi ingat ya anak-anak, tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker, rajin cuci tangan, dan selalu taat pada papa mama. Dan jangan lupa juga tetap semangat belajar walaupun secara online. Untuk menutup ibadah ini, kita mau pujikan lagu Tuhan Yesus, Aku Berjanji. Anak-anak janji sama Tuhan. Anak-anak berdiri semua, kita nyanyikan lagu ini sama-sama ya.